Halo, welcome back guys, kita jumpa lagi ya. Nah, untuk video kali ini kita akan khusus membahas Pak Udin atau si Profesor Cabe yang selama ini teorinya selalu kita bahas dan sudah kita buatkan juga dalam beberapa video. Namun dari beberapa video yang sudah kita upload itu banyak sekali mendapatkan komentar kalau apa yang sudah kami praktekkan itu sangat jauh berbeda dengan teorinya. Makanya untuk video kita kali ini kita akan bahas seperti apa sih teori Pak Udin itu yang sebenarnya. Kemudian ada juga yang komentar Pak Udin itu siapa. Nah, hari ini kita akan perkenalkan Pak Udin itu siapa, dan kita akan bahas juga teori yang sudah dia perkenalkan, kenapa dia begitu istimewa sehingga dibahas oleh begitu banyak orang. Jadi guys, Pak Udin ini adalah petani milenial biasa, sama seperti kita. Nama aslinya adalah Syarifuddin, tinggal di Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Timur. Jadi Pak Udin ini tuh pernah menjadi salah satu narasumber di YouTube Mitra Bertani TV. Jadi sama kayak kita guys, petani biasa yang tinggal di desa. Nah, yang bikin Pak Udin ini istimewa adalah cara bertani cabai dia yang hemat dalam menggunakan pupuk dan juga fungisida. Hematnya itu seperti apa? Kami akan merangkum ke dalam beberapa poin yang menurut kami itu penting untuk kita catat. Yang pertama adalah proses pengolahan lahan. Jadi Pak Udin ini tuh hanya mengolah lahan satu kali untuk 3 kali masa tanam. Maksudnya bedengan itu dipakai 3 kali menanam cabai secara berturut-turut. Penanaman pertama pakai pupuk dasar, kemudian penanaman kedua dan yang ketiga itu tidak pakai lagi. Jadi lahan yang sama, bedengan yang sama itu dipakai 3 kali tanpa bongkar mulsa. Dan di bedengannya Pak Udin itu ada 2 lubang ya, yang satu lubang tanam, yang satu lagi adalah lubang kocor. Jadi setelah cabai tua itu dicabut, Pak Udin hanya akan melakukan sterilisasi lahan di lubang tanam cabai yang sebelumnya. Nah, setelah cabai tua dicabut, lubang akan dikocor dengan menggunakan insektisida Lambda-Cyhalothrin dan fungisida Mancozeb. Gunanya untuk membunuh bibit-bibit penyakit yang masih ada di situ. Karena ini kan cabai tua ya. Nah, lubang yang satunya yang sebelumnya berfungsi sebagai lubang pupuk, itulah yang akan digunakan sebagai lubang tanam yang baru. Jadi yang diganti itu adalah lubang tanamnya saja ya, ditukar ya seperti itu. Kemudian proses sterilisasi ini tuh dilakukan 2 kali ya. Yang tadi itu dilakukan untuk membunuh bibit-bibit penyakit yang berasal dari cabai tua tadi atau cabai tua sebelumnya. Kemudian sterilisasi yang kedua itu fungsinya untuk menetralisir residu kimia yang masih tersisa dari penggunaan pupuk dan fungisida sebelumnya ya pada proses tanam sebelumnya. Nah, untuk proses sterilisasi yang kedua ini bahan yang dipakai itu ada 3 ya. Yang pertama silika karbon, terus ada asam humat, yang terakhir itu trichoderma. Jadi ketiga bahan ini tuh dikocor di lubang tanam yang baru sehari sebelum pindah tanam. Nah, seperti itu ya guys proses olah lahan yang biasa dilakukan sama Pak Udin. Kemudian Pak Udin itu tidak menggunakan pupuk dasar untuk penanaman kedua dan ketiga karena ada alasannya ya. Karena menurut Pak Udin pemberian pupuk dasar itu hanya akan memberi makan bibit-bibit hama dan penyakit yang ada di situ, dan ini menurut aku masuk akal. Nah, jadi maksud dari hemat dalam menggunakan pupuk di sini adalah hemat dalam menggunakan pupuk dasar. Kemudian poin kedua yang perlu kita catat adalah Pak Udin itu hemat dalam menggunakan fungisida. Pemakaian fungisida pertama untuk cabai Pak Udin itu saat usia cabai 21 hari setelah tanam, aplikasi dengan sistem kocor di lubang tanam dengan menggunakan fungisida bahan aktif Mancozeb, dosis 3 sendok per 16 liter air. Dan ini tuh diulang setiap 20 hari sekali ya. Jadi 1 hari setelah melakukan pemberian pupuk susulan, jadi Pak Udin itu melakukan pemupukan susulan setiap 20 hari sekali dengan menggunakan pupuk MPK plus TE dosis 1 sendok per tanaman ditabur di lubang pupuk.
Dan pemberian pupuk susulan ini tuh dimulai saat cabai berumur 20 hari setelah tanam, kemudian 40 hari setelah tanam, dan seterusnya. Terus pemakaian fungisida selanjutnya itu saat usia tanaman cabai menjelang masa panen, dan itu menggunakan Carbiotop dosis 2 sendok per 16 liter air. Jadi hanya itu saja ya fungisida yang rutin digunakan sama Pak Udin, sangat hemat. Kemudian poin berikutnya, Pak Udin itu sangat menghindari penggunaan pupuk nitrogen karena menurut Pak Udin unsur nitrogen ini itu adalah makanan bagi jamur. Jadi untuk mencegah perkembangan jamur, Pak Udin menghindari unsur hara nitrogen. Kemudian poin berikutnya adalah Pak Udin banyak menggunakan pupuk asam amino. Jadi asam amino ini tuh pertama kali digunakan saat usia cabai 5 hari setelah tanam. Aplikasi via kocor dengan dosis 50 ml per 20 liter air dan ditambah dengan pupuk fosfat cair 100 ml per 20 liter air. Dan aplikasi ini tuh diulang setiap 5 hari sekali sampai cabai berumur 15 hari. Jadi diulang sebanyak 3 kali. Kemudian saat umur cabai 20 hari setelah tanam, aplikasi asam amino ini tuh dispray. Dosisnya ya 50 ml per 16 liter air, diulang setiap 4 hari sekali sampai cabai berusia 40 hari setelah tanam. Jadi kalau tidak salah aplikasi asam amino via spray ini tuh dilakukan sebanyak 5 kali dan itu dicampur dengan insektisida abamectin. Nah untuk insektisida Pak Udin itu hanya menggunakan abamectin aplikasi mulai umur 15 hari dan diulang terus setiap 4 hari sekali. Jadi abamectin ini tuh rutin ya setiap 4 hari sekali dari umur 15 sampai cabenya itu habis. Dan dosis yang selalu Pak Udin pakai itu adalah 20 ml per 16 liter air. Nah poin terakhir adalah penggunaan pupuk kalium dosis tinggi. Jadi saat usia cabai sudah 45 hari, Pak Udin akan mulai menggunakan pupuk kalium Kalinet dosis 100 ml per tangki dan itu diulang setiap 4 hari sekali. Kemudian Pak Udin juga memakai pupuk kalsium dan pupuk mikro, dan ini yang di rolling ya, pupuk kalsium dan pupuk mikro ini tuh yang di rolling. Kemudian pupuk kalium itu tetap rutin setiap 4 hari sekali. Misalnya hari ini Pak Udin pakai pupuk kalium dicampur dengan kalsium, terus dicampur lagi dengan insek. 4 hari kemudian pakai lagi tuh kalium dicampur dengan mikro, dicampur dengan insek. Jadi ini yang aku tangkap ya guys, kalau keliru silahkan dikoreksi karena aku juga bingung ya di bagian ini. Dan satu lagi ya, Pak Udin itu sama sekali tidak mau menggunakan perekat. Nah jadi setelah kita amati ternyata ada banyak sekali perbedaan antara apa yang sudah kami praktekkan dengan teorinya Pak Udin. Dan itu kita sudah akui ya sejak awal, kita sudah bilang kalau kita tidak mengikuti videonya sama persis karena kita menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi yang ada di lahan kami. Tapi di akhir video mereka ada bilang galilah ilmu sebanyak mungkin dari berbagai sumber, kemudian dipraktekkan langsung. Namun dalam mempraktekannya itu kadang ada banyak hal yang harus kita kombinasikan karena antara teori dan praktek itu kadang tidak sejalan, kadang ada yang harus kita tambah dan ada juga yang harus kita kurangi. Karena ilmu pertanian itu bukan ilmu pasti ya, tapi ilmu praktek. 90% praktek dan 10%-nya itu adalah keberuntungan. Untuk info lebih lengkapnya silakan ya dikunjungi YouTube Mitra Bertani TV karena Pak Udin ini tuh tidak punya channel.